Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 mahasiswa manajemen bisnis syariah BP22 Bang. Dan kami sini mau mewawancarai Abang. Oke. Pertanyaan yang pertama tuh Bang, gimana bentuk struktur organisasi atau perusahaan atau kafe yang Abang jalankan? Kalau untuk struktur organisasinya mungkin karena organisasinya masih kecil, konsep lingkupnya kecil. Jadi abang di sini punya 3 karyawan. 3 karyawan tuh bang bagi-bagi kayak ada satu yang ngurus tentang berarti pakai PJ lah ya. Abang nggak bisa nganggapnya kayak manajer sumber daya atau apa. Abang nggak bisa nyebutnya kayak gitu. Dia satu tuh ibaratnya PJ media sosial sama kayak ibaratnya Kayak admin gitu. admin kalau dalam perusahaan besarnya admin aja kan. Terus ada juga yang ngurus tentang keuangan kedai. Itu kalau dalam perusahaan tuh ibaratnya accounting kan. Nah, juga ada. Terus yang terakhir ada juga yang ngurus tentang head bar. Kalau head bar tuh dalam barista itu penting sih buat nentuin rasa kopi tetap sama di tiap harinya ini. Ibaratnya kepala kitchen lah jatuhnya. Ya head bar. Nah, Di bawahnya lagi ada Bang? di bawah lagi nggak ada, jadi karena kami cuma ada 3 karyawan terus tambah abang berarti berempat kan, jadi bisa dibilang satu karyawan itu bisa punya banyak tanggungan. Bisa jadi dia yang ngatur dari karyawan-karyawan lain tuh bukan abang cuman sebagai owner, terus abang kasih kepercayaan ke teman-teman abang ya silahkan atur teman-temannya di sini siapa yang mau jadi berarti manajer lah ya, jadi leader dari mereka semua. Jadi seperti itu karena usahanya masih kecil. Apa aja kendala-kendala yang pernah abang alami selama berdirinya coffee shop ini? Kendala yang abang alami ya banyak sebenarnya. Yang pertama tuh eh, terkadang kita kekurangan sumber daya manusianya sendiri. Kayak yang ngerti kopi itu kan nggak semua orang. Beda sama dia ada takaran tapi tiap tangan tuh pasti beda-beda rasa kopinya. Nah, nge-training orang ini kan butuh waktu yang lama biar bisa nyesuaiin rasa kopi dia sama rasa kopi kita kan. Nah, terkadang kalau kita udah selesai training dia, kita udah nyaman sama dia, tiba-tiba dia minta, "Bang, saya mau resign," gitu. Nah, di situ bisa bikin terpuruk tuh, kayak harusnya Abang bisa fokus kuliah atau Abang ada kerjaan lain di luar kota, jadi nggak bisa. Jadi harus standby di kedai, harus Abang yang cari karyawan baru, Abang training sendiri, terus Abang yang jadi karyawan lagi, kayak gitu terus. Terus kendala yang sering terjadi itu kayak sekarang tuh terlalu sering naik harga bahannya itu terlalu sering naik, jadi kayak gimana cara kami ngakalinnya, entah itu takarannya dikurangin tapi rasanya beda, entah itu harganya dinaikin. Biasanya abang lebih milih buat naikin harga karena abang nggak mau merubah rasa kan, tapi karena semakin naik rasanya kayak semakin kurang kan konsumennya. Nah, abang coba buat pakai opsi lain, abang turunin harganya, tetapin rasanya tapi dengan sedikit keuntungan. Nah, Kalau menurut abang gitu, gimana gitu kafe ini tetap berjalan dengan lancar, pasokannya tetap masuk itu tanpa ada halangan? kalau yang udah bang jalani ya buat bisa konsisten sama kedai ini kan abang ibaratnya udah jalan 1 tahunan. Nah, caranya kayak yang pertama gimana cara kita melayani karyawan sendiri, karena orang dalam itu lebih penting daripada orang luar. Ibaratnya biarlah yang datang tuh dikit tapi loyalitas dari karyawan abang tuh ada. Dari loyalitas itu abang bisa kayak dari karyawan abang yang gampang buat ngajak customer ngobrol, yang bisa jadi bahan cerita buat customer, jadi customer merasa nyaman terus bakal datang lagi. Terus gimana cara mereka ngejelasin apa apa sih tentang menu kopi kami, apa sih yang bestseller dari kopi kami. Nah, banyak kayak customer abang tuh yang tertarik datang kembali kayak, "Oh, ini udah pernah dicobain, terus kemarin baristanya bikin kepo nih, yang ini katanya enak." Dia datang lagi buat nanyain yang itu. Jadi gitu caranya tuh ya, gimana loyalitas kita ke karyawan dan gimana cara kita loyalitas kita ke customer. Lebih ke loyalitas kalau abang.
Kalau pemasukan dari kafe ini konsisten atau enggak? Tergantung, kan abang ngambilnya ibaratnya pasar kedai ini kan mahasiswa. Kalau ada mahasiswa penjualan kami normal. Kalau mahasiswa pulang libur yang sampai 2 bulan itu, nah itu bisa dibilang penjualannya turun. Biasanya abang di saat-saat kayak gitu abang bakal ngelakuin kayak pengurangan karyawan. Bisa jadi karyawan abang itu cuma 1 atau mentok-mentoknya 2 lah. Nah, sekarang kan 3, dalam 1 hari ada 3 karyawan yang bakal datang gitu. Karena kalau misalnya abang tetap ngambil 3 sedangkan penjualan kedai sedang merosot, mungkin Jadi kayak habisnya di karyawan aja. nah iya takutnya gitu, makanya abang ngambilnya 1 karyawan biasanya. Mungkin cuma itu yang dapat kami tanyakan bang. Boleh Udah nih Bang? Ada tambahan? tambahan? Nggak ada lagi. Kak, ada, Pak? Kalau ada tambahan tanyain di Instagram bisa. Oh iya. Jadi udah nih. Udah tutup. Ya mungkin cuma di sini sampai sini saja pertanyaan kami, Bang. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Sama-sama.